Prabowo pastikan korban kecelakaan KA Bekasi dapat santunan. Presiden targetkan 288.000 sekolah direvitalisasi 2028. Prabowo berencana perbanyak konser K-pop di Indonesia. Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi terkait dengan agenda dari Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Tia Radianti dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh korban kecelakaan tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur mendapatkan penanganan medis maksimal. Tak hanya itu, Presiden juga menjamin adanya kompensasi dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh korban kecelakaan kereta api di Bekasi mendapatkan penanganan medis secara maksimal serta jaminan kompensasi dari pemerintah. Prabowo menyebutkan bahwa kondisi para korban saat ini sudah diurus oleh tim medis dan sebagian besar dari mereka telah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Selain penanganan medis, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak para korban melalui pemberian santunan. Sebagian sudah pulang. Kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya. 54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus ya. Kompensasi gimana ya Pak? Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya ya. Diketahui, data PT KAI mencatat kecelakaan di wilayah Stasiun Bekasi Timur mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi dan menyampaikan bela sungkawa secara langsung. Presiden Prabowo juga memerintahkan investigasi serta perbaikan lintasan guna mencegah kejadian serupa. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi pada 28 April, Selasa pagi. Kepala Negara menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan keluarga, serta menegaskan pemerintah akan segera menangani dampak insiden tersebut, termasuk melakukan investigasi menyeluruh. Presiden Prabowo juga menyoroti kondisi perlintasan kereta api yang masih banyak tidak terjaga, khususnya di wilayah padat seperti Bekasi. Ia menyetujui percepatan pembangunan flyover melalui bantuan Presiden sebagai langkah meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan serupa. Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya. Dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya. Sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi sekitar 1.800 perlintasan di Pulau Jawa dan menyiapkan anggaran hampir 4 triliun rupiah untuk perbaikan infrastruktur. Kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 itu melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain, menyebabkan korban jiwa serta puluhan penumpang luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti keselamatan di perlintasan sebidang kereta api usai insiden kecelakaan terjadi. Kepala Negara memerintahkan pembenahan 1.800 perlintasan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Upaya peningkatan keselamatan transportasi kereta api menjadi perhatian serius pemerintah menyusul kecelakaan yang terjadi di Bekasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh pada perlintasan sebidang, khususnya di kawasan padat. Kepala negara menginstruksikan perbaikan terhadap sekitar 1.800 titik perlintasan di Pulau Jawa yang dinilai masih minim pengawasan. Selain itu, pemerintah juga menyetujui percepatan pembangunan flyover di Bekasi melalui dukungan langsung dari pusat. Kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya, sudah berapa puluh tahun nih. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran hampir 4 triliun rupiah guna meningkatkan keselamatan transportasi. Presiden Prabowo turut menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan memastikan penanganan dampak kecelakaan dilakukan secara cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai langkah meningkatkan keselamatan transportasi. Keputusan itu disampaikan Presiden usai menjenguk korban kecelakaan tabrakan kereta api di RSUD Bekasi pada Selasa pagi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera membangun flyover pada jalur perlintasan sebidang kereta api di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini disampaikan usai meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi. Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah segera melakukan investigasi atas kejadian kecelakaan. Namun secara garis besar, Prabowo menyoroti banyak perlintasan kereta api yang tidak dijaga. Prabowo memerintahkan kementerian terkait untuk segera melakukan audit dan perbaikan teknis di lapangan. Hal ini mencakup pembangunan flyover di area padat hingga penyediaan pos jaga di wilayah yang membutuhkan pengawasan ekstra. Secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca insiden tabrakan kereta di Bekasi Timur. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keselamatan transportasi, khususnya di perlintasan sebidang.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca insiden tabrakan kereta di Bekasi Timur. Hal ini merupakan tindak lanjut atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembenahan sistem keselamatan transportasi, mulai dari sisi strategis, operasional maupun teknis. AHY juga menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah adalah mengurangi perlintasan sebidang yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Untuk itu, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan flyover agar tidak terjadi bersinggungan antara jalur kereta dan juga jalan raya. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tadi sudah juga secara langsung datang ke lokasi, ke Bekasi ini, tentunya kami semua juga ingin terus melakukan pembenahan, evaluasi dan koreksi yang menyeluruh pada tingkat strategis, tapi juga pada tingkatan operasional dan teknis. Sebenarnya kita sudah mengidentifikasi sejak awal bahwa masih cukup banyak lintasan sebidang di mana rel kereta ini juga bersamaan dengan jalur transportasi darat, artinya jalan crossing dengan rel kereta. Tadi misalnya Pak Wali Kota sudah menyampaikan, sebetulnya sudah ada yang direncanakan sebelum kejadian ini, tetapi memang masih butuh proses. Saya minta dan saya ingin mendorong untuk mempercepat semuanya, karena memang misalnya untuk membangun flyover, sehingga tidak lagi ada lintasan sebidang, ini perlu penyiapan tata ruangnya, lahannya. Ini juga membutuhkan proses. Lalu pembangunan flyover itu sendiri. Barulah setelah itu ada perubahan sistem traffic yang kita kelola dengan baik, menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan lainnya di kemudian hari. Sekaligus bisa menutup sejumlah lintasan sebidang lainnya jika flyover tersebut misalnya sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Lebih lanjut, AHY juga memastikan pemerintah akan terus mengawal proses perbaikan guna meningkatkan keselamatan dan juga mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ciara Bila, Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-6 dengan merombak sejumlah pos strategis di pemerintahan. Perubahan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih Jilid ke-6 pada 27 April 2026 di Jakarta. Reshuffle ini ditetapkan melalui sejumlah keputusan Presiden yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan pejabat negara di berbagai pos strategis pemerintahan. Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa Kepres, diantaranya nomor 51P tahun 2026 tentang perubahan menteri dan wakil menteri, nomor 52P tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta nomor 53P tahun 2026 mengenai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Selain itu, terdapat Kepres nomor 50 TPA tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan di Badan Karantina Nasional. Sejumlah nama baru mengisi pos-pos tersebut, diantaranya Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Abdul Qadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Sebagai Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Negara, Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dapat bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh pejabatan dilantik mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses pelantikan, Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan, menegaskan komitmen para pejabat untuk setia pada Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Kodari. Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Kodari. Usai dilantik, Dudung mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas KSP ke depan, yakni mensukseskan program strategis nasional, serta memastikan program unggulan Presiden Prabowo secara tuntas dan cepat terlaksana. Ia juga mengatakan yang menjadi tugasnya adalah mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian serta lembaga, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden Prabowo kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Juga mengatakan akan berupaya memangkas birokrasi yang berbelit. Selanjutnya juga sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian lembaga, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi. Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program prioritas Presiden yang tidak berjalan dengan semestinya, nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan baik. Adapun pada pekan lalu, Dudung pun bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dalam pertemuan itu awalnya dibahas terkait dengan pertahanan nasional. Kemudian Dudung menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu juga dibahas terkait tugas-tugas KSP, yakni mengendalikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan program prioritas nasional. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wapres Gibran Rakabuming menerima pengurus Federasi Hoki Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu 29 April 2026. Wapres juga meminta para atlet agar selalu fokus dan berprestasi, mempersiapkan diri dengan matang untuk kompetisi mendatang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima pengurus Federasi Hoki Indonesia, FHI, di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 29 April 2026. Pertemuan ini selaras dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan prestasi pemuda. Wapres menekankan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, prestasi olahraga harus didukung oleh ekosistem yang tangguh. Sebagai langkah konkret, ia akan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mendukung persiapan para atlet. Dalam pertemuan ini, Wapres juga meminta para atlet agar selalu fokus dan berprestasi, mempersiapkan diri dengan matang untuk kompetisi mendatang. Sekjen FHI Yasir menambahkan, kepada Wapres FHI juga menyampaikan bahwa dalam semangat keberlanjutan kepemimpinan nasional, Hoki Indonesia terus menorehkan prestasi gemilang di berbagai ajang. Ini menyampaikan terima kasih sudah diterima oleh beliau, kemudian kami laporkan prestasi hoki, di mana hoki ini kita mulai tahun 2017 untuk hoki yang modern,
kebangkitan hoki itu dimulai dari 2017, di mana pada tahun tersebut juga ditandai dengan dibangunnya lapangan hoki. Kami laporkan juga bahwa tim outdoor putra baru saja lolos ke Asian Games, dan putri juga hari ini yang bertanding di Senayan juga sudah lolos ke Asian Games. Malam ini akan tanding perebutan medali perunggu melawan Singapura, dan kami sampaikan juga bahwa kami terima kasih ada dukungan dari Menpora kemarin di 2025 di SEA Games, dan kami berharap mendapat dukungan yang lebih lagi untuk persiapan tim yang ke Asian Games dan juga persiapan untuk SEA Games di Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah beliau menyampaikan insya Allah dari pemerintah akan bantu, dan kami diminta untuk terus fokus berprestasi, kemudian juga mempertahankan medali emas yang ada dan dapat meraih yang lebih tinggi lagi. Lebih lanjut, Yasir mengungkapkan FHI mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang melanjutkan pemberian peluang karir bagi atlet berprestasi di institusi negara. Hingga saat ini, sebanyak 34 atlet hoki telah mengabdi di kepolisian serta beberapa lainnya menjadi prajurit di TNI Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa negara memberikan jaminan masa depan bagi mereka yang mengharumkan nama bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau pengelolaan sampah terpadu Kabupaten Banyumas pada Selasa 28 April 2026. Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah terpadu di Banyumas yang dinilai efektif dan terjangkau. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap inovasi pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas saat meninjau langsung fasilitas tersebut pada Selasa 28 April 2026. Menurutnya, sistem yang juga diterapkan menjadi contoh nyata solusi yang efektif dan juga terjangkau dalam menangani persoalan sampah. Prabowo menilai pendekatan yang digunakan di Banyumas mengedepankan teknologi sederhana namun efektif dengan sebagian besar komponen berasal dari produk lokal. Sistem pengelolaannya juga terintegrasi mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten. Pak Bupati dan Kepala Dinas ya, ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal, dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif ya, menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini. Jadi saya juga dapat laporan dari gubernur di Jawa Tengah, banyak kabupaten juga sudah ikut. 13 kurang lebih 13 ya. 13. Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan, ya, perbaiki, kembangkan dan bikin lebih efektif. Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah terpadu di Banyumas yang juga dinilai efektif dan juga terjangkau. Ia menyebut model tersebut berpotensi diterapkan di banyak daerah dengan dukungan pemerintah pusat untuk membantu target Zero Sampah 2028. Pemerintah pusat, lanjut Prabowo, akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan program tersebut. Bantuan langsung akan disalurkan guna meningkatkan efektivitas sistem sejalan dengan target ambisius pemerintah daerah. Sebagai informasi, TPST BLE di Kabupaten Banyumas mampu mengolah ratusan ton sampah per hari. Sampah organik diolah menjadi kompos dan juga maggot, sementara sampah anorganik daur ulang menjadi produk seperti paving block dan juga genteng plastik. Residu kemudian diproses menjadi refuse dairy fuel sebagai bahan bakar alternatif industri. Fasilitas yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Banyumas ini juga kerap menjadi lokasi studi tiru berbagai daerah karena dinilai sebagai contoh pengolahan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto mendorong inovasi pengolahan sampah menjadi genteng yang bernilai ekonomi di Banyumas, Jawa Tengah. Inovasi ini dinilai efektif sekaligus dapat mendukung program perbaikan rumah rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap inovasi pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas saat meninjau langsung fasilitas tersebut pada Selasa 28 April 2026. Menurutnya, sistem yang juga diterapkan menjadi contoh nyata solusi yang efektif dan juga terjangkau dalam menangani persoalan sampah. Prabowo menilai pendekatan yang digunakan di Banyumas mengedepankan teknologi sederhana namun efektif dengan sebagian besar komponen berasal dari produk lokal. Sistem pengolahannya juga terintegrasi mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten. Pak Bupati dan Kepala Dinas ya, ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal, dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif ya, menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang kesini. Jadi saya juga dapat laporan dari gubernur di Jawa Tengah, banyak kabupaten juga sudah ikut. 13 kurang lebih 13 ya. 13. Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan, ya, perbaiki, kembangkan dan bikin lebih efektif. Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengolahan sampah terpadu di Banyumas yang juga dinilai efektif dan juga terjangkau. Ia menyebut model tersebut berpotensi diterapkan di banyak daerah dengan dukungan pemerintah pusat untuk membantu target Zero Sampah 2028. Pemerintah pusat lanjut Prabowo akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan program tersebut. Bantuan langsung akan disalurkan guna meningkatkan efektivitas sistem sejalan dengan target ambisius pemerintah daerah. Sebagai informasi, TPST BLE di Kabupaten Banyumas mampu mengolah ratusan ton sampah per hari. Sampah organik diolah menjadi kompos dan juga maggot, sementara sampah anorganik daur ulang menjadi produk seperti paving block dan juga genteng plastik. Residu kemudian diproses menjadi refuse dairy fuel sebagai bahan bakar alternatif industri. Fasilitas yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Banyumas ini juga kerap menjadi lokasi studi tiru berbagai daerah karena dinilai sebagai contoh pengolahan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengolahan sampah terpadu Banyumas sebagai model prioritas nasional. Pemerintah menargetkan persoalan sampah di Indonesia dapat terkendali dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Usai meninjau TPST berbasis lingkungan dan edukasi Banyumas, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto menilai sistem pengolahan sampah di daerah tersebut layak dijadikan prioritas nasional karena dinilai efektif dan berbasis produk lokal. Presiden Prabowo menegaskan pengelolaan sampah kini menjadi program prioritas nasional dengan target pengendalian dalam 2 hingga 3 tahun ke depan di seluruh Indonesia. Kepala negara juga mengapresiasi terobosan Banyumas yang menerapkan sistem terpadu dari rumah tangga hingga kabupaten. Ya, semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Ya, dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. Ya, saya sangat terkesan dan saya terima kasih pada Pak Bupati dan Kepala Dinas ya. Ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal, dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif ya, menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang kesini. Presiden memastikan pemerintah pusat akan memberikan dukungan untuk memperluas model tersebut ke berbagai daerah.
Presiden Prabowo juga menyambut target Banyumas menuju zero sampah pada 2028 sebagai langkah yang perlu didukung secara nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan kualitas pendidikan melalui penambahan papan interaktif digital di sekolah-sekolah. Program ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia. Usai meninjau langsung hasil revitalisasi SMA Negeri 1 Cilacap di Desa Donan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui digitalisasi sekolah. Kepala Negara menyampaikan rencana penambahan papan interaktif digital di seluruh sekolah. Dari yang saat ini minimal 1 unit menjadi 3 hingga 4 unit per sekolah, agar proses belajar mengajar lebih interaktif dan mudah diakses. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sistem pembelajaran terpusat dengan menghadirkan tenaga pengajar terbaik, termasuk penutur asli bahasa asing, guna meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi persaingan global. Saya ingin semua ruang kelas punya layar digital, iya smart board, ya smart class. Sekarang baru 1 per sekolah ya. Ada yang 2. Ini hebat sudah 2. Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin 3-4 lagi. Tahun ini kita perjuangkan 3 tambahan ke seluruh Indonesia. Dengan demikian interaktif, silabus-silabus ada di software, membantu semua. Kalau murid atau guru ingin ulangi bisa setiap saat diulangi pelajaran. Dan nanti kita ada studio pusat di Jakarta. Guru-guru terbaik, umpamanya bahasa Inggris ya, kita ambil native speaker, dia bisa ngajar ke semua yang perlu. Bahasa Mandarin begitu, kita mau tambah anak-anak sekolah kita harus bisa bahasa Inggris, Mandarin, dan beberapa bahasa asing, mulai dari SD. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada energi nasional tercapai paling lambat pada 2029. Upaya ini difokuskan pada pengurangan impor BBM dan pengembangan energi terbarukan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada energi paling lambat 2029 dengan menekan impor BBM dan mengembangkan energi terbarukan. Komitmen ini ditegaskan sebagai bagian dari prioritas utama pembangunan nasional. Dalam kunjungannya ke SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa target tersebut akan dikejar secara cepat dan terukur. Presiden optimistis Indonesia mampu mencapainya karena memiliki potensi sumber daya energi yang melimpah. Swasembada energi target kita akhir 2029, paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat. Ya, kita optimis. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa. Tinggal kita pandai mengelola atau tidak. Kita berani menjaga atau tidak. Biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak. Meski demikian, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan yang baik dan keberanian menjaga kekayaan alam. Menurutnya, hal ini krusial agar Indonesia terhindar dari konflik kepentingan global dan dapat memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 1 tahun sejak digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan signifikan. Meski sempat menghadapi berbagai tantangan di awal pelaksanaan, program ini kini dinilai berjalan semakin stabil dan memberikan dampak positif bagi peserta didik dan terus berkembang, baik dari sisi jumlah lokasi maupun kualitas pembelajaran. Dalam 3 bulan pertama pelaksanaannya, Sekolah Rakyat sempat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari proses adaptasi tenaga pengajar, siswa, hingga pemerintah daerah. Secara bertahap, hambatan tersebut dapat diatasi melalui proses pembelajaran bersama. Dan kini pelaksanaan Sekolah Rakyat menunjukkan hasil yang menggembirakan. Para siswa mulai tampil lebih percaya diri dan mampu mengikuti proses belajar mengajar, termasuk dalam sistem sekolah berasrama.
Tak hanya itu, sejumlah prestasi juga berhasil diraih oleh siswa sekolah rakyat, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Capaian tersebut sekaligus menjadi indikator awal keberhasilan program, meski pemerintah menyadari bahwa tantangan di sektor pendidikan akan selalu ada. Saya ingat betul awal tahun 2025 bulan Januari, pertama kali Pak Menko menyampaikan kepada publik di Istana Bogor atas gagasan Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat. 6 bulan kemudian, tepatnya 14 Juli, sekolah rakyat mulai beroperasi di 63 titik. Setelah itu, pada bulan Agustus ada penambahan, September ada penambahan sampai beroperasi di 166 titik dengan alokasi siswa waktu itu hampir 16 titik. Sekarang telah beroperasi secara keseluruhan, berjalan dengan baik meskipun pada 3 bulan pertama menghadapi tantangan yang luar biasa. Gurunya beradaptasi, siswanya beradaptasi, pemerintah daerahnya juga sama-sama saling belajar, dan semua tantangan-tantangannya bisa dihadapi secara bertahap, ya. Dan kita lihat hari ini anak-anak siswa sekolah rakyat sudah lebih percaya diri, tenang dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan revitalisasi 288.000 sekolah di seluruh Indonesia rampung pada 2028. Program ini jadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan target pemerintah untuk menuntaskan revitalisasi 288.000 sekolah di seluruh Indonesia pada 2028 sebagai bagian dari investasi besar di sektor pendidikan. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan ke SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 April 2026. Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan rencana bertahap penyelesaian program, mulai dari 87.000 sekolah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, hingga sisa 200.000 sekolah yang akan dikejar pada 2027 dan 2028. Kepala negara juga menyebut peningkatan signifikan jumlah sekolah yang direvitalisasi dibanding tahun sebelumnya. Saya berharap semua sekolah akan selesai 2028. Kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun. Berarti kita masih punya 200.000. Kalau 100.000 2027, 100.000 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki. Tahun ini sudah 70.000. Anggaran tahun lalu 17.000 sekolah, tahun ini 70.000 sekolah. Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100.000. Sekolah adalah sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Ya, saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya. Setiap anak Indonesia harus dikasih pendidikan yang terbaik. Presiden menyampaikan, perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas utama karena pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Program revitalisasi ini mencakup pembenahan bangunan sekolah, peningkatan fasilitas belajar, serta pemerataan kualitas pendidikan hingga ke wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memproduksi mobil sedan listrik secara massal pada 2028. Langkah ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik sekaligus dukung kemandirian energi nasional. Indonesia menegaskan ambisinya dalam industri kendaraan listrik dengan target produksi mobil sedan listrik pada 2028. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal ini saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 9 April 2026. Presiden Prabowo optimistis target produksi dapat tercapai karena kemampuan Indonesia saat ini sudah mampu memproduksi kendaraan komersial berbasis energi ramah lingkungan, termasuk bus dan truk listrik. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung swasembada energi nasional.
Jadi hari ini saya sangat gembira, saya sangat bangga. Kita sekarang di Indonesia punya kemampuan untuk produksi bus dan truk dari listrik. Ini sangat-sangat penting dan memang rencana kita, saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik. Jadi sekarang sudah ada bus dari listrik, truk dari listrik, dan kemampuannya juga cukup besar, membanggakan. Dengan kemajuan tersebut, Indonesia tidak lagi sekadar konsumen, tetapi telah memasuki fase sebagai produsen kendaraan listrik skala besar. Pemerintah menilai industri kendaraan listrik akan menjadi pendorong utama kemandirian energi dan pertumbuhan industri nasional ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo memulai pembangunan 13 proyek hilirisasi senilai 116 triliun rupiah di berbagai sektor strategis. Proyek ini mencakup kilang minyak, pengganti LPG, hingga biodiesel untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan dimulai. Presiden Prabowo Subianto memulai pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase 2 melalui peletakan batu pertama di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 April 2026. Total investasi proyek tersebut mencapai 116 triliun rupiah yang mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian. Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk memperkuat kemakmuran dan kemandirian ekonomi nasional. Proyek ini terdiri dari 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek di sektor pertanian, termasuk pengembangan kilang minyak, pengolahan batu bara menjadi DME, hingga produksi biodiesel. Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih 116 triliun, meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian. Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur. Proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor strategis di sejumlah daerah, mulai dari energi, logam, material konstruksi, hingga agroindustri. Program ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat rantai pasok industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Pemirsa, pemerintah menegaskan berdiri bersama buruh dalam peringatan May Day. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri perayaan di Monas sebagai bentuk dukungan. Dalam konferensi pers di kantor Bakom RI Jakarta, Rabu 29 April, pemerintah menegaskan keberpihakannya kepada buruh menjelang peringatan Hari Buruh 1 Mei. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tidak berseberangan, melainkan berdiri bersama pekerja. Ia menyebut negara hadir sebagai pelindung buruh sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja di tengah kekhawatiran soal PHK, biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi. Pemerintah pun memahami keresahan tersebut dan berupaya memberikan perlindungan. Sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 di Monas, Jakarta. Pemerintah ingin menegaskan satu hal, bahwa posisi pemerintah bukan berhadapan dengan pekerja atau buruh, melainkan berdiri bersama dengan pekerja dan buruh. Negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Presiden Prabowo insya Allah diagendakan hadir pada puncak peringatan Hari Buruh Nasional
2026 yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi secara resmi meresmikan jembatan Aramco yang berlokasi di Desa Uning Mas, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah pada Senin 27 April 2026. Peresmian jembatan menjadi tonggak penting bagi masyarakat setempat setelah sebelumnya akses transportasi terputus akibat bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Letkol Infanteri Ahmad Fauzi menegaskan bahwa pembangunan jembatan Aramco merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana sekaligus mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberadaan jembatan Aramco memiliki peran strategis sebagai penghubung antar wilayah yang sebelumnya sempat terisolasi. Terbukanya kembali akses tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian warga yang menjadi sektor utama penopang ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu, Sekretaris Desa Uning, Mas, dalam kesempatannya sama menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia, jajaran TNI, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pembangunan jembatan tersebut. Dengan diresmikannya jembatan Aramco, masyarakat Desa Uning Mas kini dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, keberadaan jembatan ini juga diharapkan mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedalaman Kabupaten Bener Meriah. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Gotong royong TNI dan masyarakat berhasil merampungkan pembangunan jembatan beton Garuda di Bangka Selatan. Jembatan ini diharapkan mampu memperlancar akses serta dorong pertumbuhan ekonomi warga. Sinergi antara personel Kodim 0432 Bangka Selatan dan warga Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali berhasil merampungkan pembangunan jembatan beton Garuda. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap mulai dari penggalian fondasi, perakitan, pembesian, hingga proses pengecoran secara menyeluruh. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Jembatan yang kini telah berdiri kokoh diharapkan mampu mengatasi kendala, aksesibilitas warga, serta mempercepat mobilitas antar wilayah. Kehadiran jembatan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Toboali dan sekitarnya. Warga setempat menyambut sukacita dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, atas dukungan pembangunan di daerah. Kedepan masyarakat berharap jembatan ini dapat dijaga dan dirawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Warga Dukung Lebur Blora kini kembali terhubung setelah jembatan gantung yang sempat terisolir dibangun dan difungsikan. Infrastruktur ini membuka akses pendidikan dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Setelah bertahun-tahun terkendala akses, warga Dukung Lebur, Desa Kaligede, Kecamatan Jikan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, akhirnya merasakan perubahan signifikan. Hadirnya jembatan gantung di wilayah tersebut membuka kembali jalur yang sebelumnya sering terputus, terutama saat musim hujan. Seorang warga, Sukar, mengatakan sebelumnya sekitar 100 warga kerap terisolasi ketika sungai Ngelebur meluap. Kondisi itu membuat anak-anak kesulitan berangkat sekolah dan aktivitas warga lainnya ikut terhambat. Anak-anak putu-putu pulang sekolah mondongian banjir mendekat lewat. Dengan keluhan warga sekitar 18 kakak dengan jumlah penduduk 100, kurang lebih 100 jiwa itu, kasihan lihat anak-anak sekolah kalau musim hujan tidak sekolah, ngaji, semuanya terbengkalai. Dengan adanya program Bapak Prabowo itu kita mengajukan dan terima kasih. Setelah 1 bulan, belum ada 1 bulan pengajuan udah direalisasi. Pengajuan dengan pelaksanaan sangat cepat sekali karena sangat dibutuhkan warga kami. Karena akses anak sekolah di sini sangat memperhatinkan. Karena ketika hujan, ini aliran sungai besar, ini anak sekolah nggak bisa lewat. Ini Pak Prabowo terima kasih sekali sudah diberikan bantuan jembatan sehingga bisa bermanfaat untuk warga kami semuanya.
Kini jembatan gantung sepanjang 35 meter dan lebar 1,5 meter itu menjadi penghubung utama warga. Selain memudahkan akses pendidikan, keberadaan jembatan juga membantu aktivitas ekonomi, khususnya petani dalam mengangkut hasil panen dan meningkatkan mobilitas sehari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat kembali menunjukkan kepeduliannya melalui peresmian jembatan beton Garuda di Samarinda, Kalimantan Timur. Jembatan ini jadi simbol kemanunggalan TNI dan rakyat dalam dukung akses dan perekonomian warga. Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Krido Pramono meresmikan jembatan beton Garuda TNI AD di Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Peresmian berlangsung penuh kehangatan bersama warga dan dihadiri sejumlah pejabat TNI, diantaranya Danrem 091 ASN serta Dandim 0901 Samarinda. Jembatan ini dibangun melalui program Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya membantu mengatasi kesulitan masyarakat, khususnya dalam akses transportasi. Peresmian jembatan ditandai dengan pengguntingan pita dan jembatan dicat dengan warna merah putih sebagai simbol semangat kebangsaan dan kebersamaan. Warga dan anak-anak terlihat antusias menyambut hadirnya jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan utama. Terima kasih Bapak Prabowo dengan Bapak Kasat sudah menyediakan jembatan beton Garuda. Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Kasat, atas pembangunan jembatan Garuda. Dengan dibangunnya jembatan ini, akses yang sebelumnya terbatas kini kembali terbuka dan diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jembatan Garuda ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang merupakan inisiasi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang dilaksanakan oleh kebetulan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dikomandoi oleh Bapak Kasat, dan cukup banyak. Targetnya di tahun ini ada 7.000 jembatan yang akan dibangun, di antaranya yang di Handil Bakti ini. Jembatan Garuda TNI AD ini menjadi bukti nyata sinergi kebersamaan dalam membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.